memberi dengan sukacita. Bahkan dikatakan tadi di ayat 1 sampai 6 kalau kita baca tadi, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Bapak Ibu, tadi kita bayangkan kita punya uang 100.000, tapi kita bisa memberi lebih dari 100.000. Begitu gambaran konkretnya seperti ini. Melampaui kemampuan. Maka karena hutang, memberi pakai berhutang ya, itu lain cerita ya. Ini mereka memberikan bahkan di luar kemampuan mereka, melampaui, bukan di luar, melampaui, lebih dari apa yang diminta orang zaman sekarang. Kalau katakan satu istilah excellent. Sebenarnya saya itu sudah diajarkan kepada di khotbah di bukit itu. Semuanya, jika pipi kananmu, pipi kirimu ditampar, jangan balas, berikan pipi yang satunya. Jika engkau orang memaksa engkau melepaskan baju, berikan juga. Jika orang memaksa engkau berjalan satu mil, berjalanlah bersama dia. Itu namanya excellent. Jadi sebelum ada istilah itu muncul pada zaman sekarang, Tuhan Yesus sudah ajarkan. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, semua orang bisa lakukan. Tetapi kalau engkau mengasihi orang yang membenci kamu, yang menyakiti kamu, yang melukai kamu, nah itu excellent. Yang dilakukan jemaat kami dunia. Karena apa? Karena mereka melakukan semua itu dengan kerelaan hati. Kata-kata yang lain apa? Lebih dari itu, mereka memberikan diri mereka terlebih dahulu kepada Allah. Karena ini penting sekali. Orang yang belum menyerahkan hidup dia sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak akan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Atau dengan kata lain, sebelum orang memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan mampu memberikan dirinya kepada sesama. Hanya orang kalau belum memberikan hidupnya kepada Tuhan, mustahil dia itu melayani Tuhan. Apa pelajaran bagi kita? Memberi yang sejati tidak lahir dari dompet yang tebal. Ya tentu saja ini dompet tebal ini bukan isinya banyak nota, bon, tagihan-tagihan, ya, banyak kartu gitu ya. Bukan itu, tapi memang dompet itu ada uang yang cukup banyak. Memberi yang sejati tidak lahir dari dompet yang tebal, tidak diukur berapa rupiah, seberapa banyak, tetapi dari hati yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau hidup kita ini sudah jadi milik Tuhan, Bapak Ibu, sejak kita percaya Tuhan, sejak kita ini diampuni dosa kita, sejak kita dilepaskan dari dosa, kita tidak lagi menjadi budak
dosa. Tetapi kita ini menjadi anak Allah. Bahkan Mazmur 100 dikatakan apa? Kita ini milik Tuhan. Kita ini umat kepunyaan Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi hidupku adalah milik. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Tuhan, maka uang, harta, dan waktu kita juga akan mengikuti. Uang saya adalah milik, harta saya adalah milik Tuhan, bahkan waktu saya itu adalah milik Tuhan. Masihkah kita begitu? Orang Kristen itu sangat familiar dengan kata bersyukur, ya. Apakah ketika kita merenungkan hari ini kita sungguh-sungguh bisa bersyukur? Setiap Bapak Ibu bawa dompet, saya bawa dompet. Siapa yang nggak bawa dompet? Saya nggak bawa dompet. Boleh nggak Bapak Ibu yang bawa dompet, dompetnya diambil atau ditaruh di depan atau di meja? Boleh? Saya hanya minta ditaruh di meja. Ya. Kita nggak usah dompet yang HP. Bapak Ibu, ini bawa HP, boleh nggak HP-nya ditaruh di sini? Boleh kan HP-nya ditaruh di sini? Silakan. Kalau ada yang rela, silakan maju taruh di depan. Ini belum diminta loh, hanya tahu saja. Kita sudah berat hati. Jadi bergerak. Dan saya yakin sebagian besar kita memahami. Kalau saya taruh HP saya di sana, saya nggak bisa lihat ayat Alkitab. Gak masalah, ada Patri di sana bisa tunjukkan ayatnya di mana. Nah, itu 1 sampai 3 ini. HP saja, dompet nggak jadi. Ingat-ingat ya HP-nya yang mana ya? Nanti tukar. Kalau ketukarnya jadi lebih bagus nggak apa-apa ya. Dilarang. Luar biasa ya. Dilarang. Ya tolong HP-nya sudah. Saya berharap HP-nya semua sudah di silent ya. Sudah dihubungi. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang nggak bawa ke depan apa? Tapi maksud saya gini, itu hanya salah satu contoh ya. Kita memberikan, belum sampai nanti HP itu kita sumbangkan kemana gitu, belum sampai gitu ya. Yang harus di depan. Nanti selesai ibadah Bapak Ibu bisa ambil lagi ya. Saya tidak ada maksud apa-apa, ini hanya satu ilustrasi saja Bapak Ibu. Bukan karena saya melarang Bapak Ibu pegang HP juga. Tapi kalau kita butuh buka ayat firman Tuhan, saya minta Pak Rik buka. Setuju ya Pak Rik? Setuju, Pak. Ya. Siap. Ya.
Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ini harus lahir dari hati kita, dan hati yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Sebelum itu terjadi, mustahil kita ini mau melayani Tuhan. Karena yang menggerakkan kita melayani Tuhan itu ya Tuhan sendiri. Karena hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menikah, suami istri ya, semakin kita mengenal pasangan kita, wis nggak usah pakai banyak tanya tapi apa saja yang dia butuhkan pasti kita berikan. Amin. Makanya relasi itu sangat penting, Bapak Ibu. Semakin relasi kita tidak baik, semakin kita tidak tahu apa yang dia butuhkan, dan kita tidak didorong untuk memberikan apa. Semakin dekat, maka kita tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Semakin hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, termasuk memberi. Yang kedua, kalau kita baca ayat 7 sampai 9 tadi, kita menemukan di sana bahwa ternyata teladan Kristus menjadi dasar dari pemberian kita. Jadi kita memberi itu bukan karena apa ya? Ada satu, kalau Bapak Ibu pernah bahasa kemarin kami persiapkan bersama itu ada satu kalimat yang menarik gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita memberi, hal itu bukanlah karena kita ini baik hati, bukan. Bahkan bukan karena kita ini prihatin terhadap sesuatu, gitu ya. Tetapi karena itulah bagian dari panggilan kita. Dan itu adalah teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Paulus mengingatkan jemaat Korintus, kaya ya. Tadi kita baca dalam apa? Di dalam ayat 7. Boleh ditampilkan Pak. Mereka kaya di dalam iman. Jadi kalau ditanya soal iman, wah itu mereka itu orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dua, perkataan. Setiap perkataan mereka itu perkataan yang memberkati, gitu kan. Ketiga, dalam pengetahuan, mereka itu punya pengetahuan yang luar biasa. Bahkan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kesungguhan untuk membantu. Jadi sebenarnya mereka ini kalau diminta membantu, udah. Bahkan sebelum diminta pun mereka udah kasih, gitu. Dalam kasih. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ini, mereka itu kaya dalam segala. Tapi ada satu hal lagi yang perlu mereka tambahkan, yaitu apa? Rasul Paulus minta mereka itu kaya dalam memberi. Lalu Rasul Paulus menegaskan dasar utama dari memberi itu adalah Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Dia adalah Tuhan. Jadi kalau kita bicara kekayaan, Tuhan kita itu kaya, gitu deh. Siapa yang di sini kita berpikir Tuhan itu miskin? Kalau Tuhan itu miskin, Dia tidak ciptakan dunia dengan segala isinya. Orang memiliki seperti siapa yang kemarin waktu demo-demo itu, Sabroni dan beberapa yang lain yang bicara rumahnya itu sampai jam tangannya itu nilainya berapa? 11. Bapak Ibu mengikuti. Kita beli jam tangan aja mungkin 20.000 itu sudah rasanya itu mahal gitu. Itu sampai Tuhan itu lebih kaya dari Saroni. Tuhan lebih kaya dari Saroni. Bahkan orang terkaya
kaya di dunia tidak sekaya Tuhan. Tadi apa itu? Dikatakan Rasul Paulus, walaupun ia kaya, ia rela menjadi miskin. Dia rela turun gengsi, gitu ya, turun derajat, turun level. Dia adalah Allah. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan apa? Dia adalah Allah, dia jadi manusia. Manusia yang bagaimana? Dengan status budak. Dan yang mengenaskan, dia mati dengan cara dieksekusi seperti penjara. Ada manusia yang turun gengsi, turun level sampai seperti itu. Bila baru diturunkan sedikit aja sudah rasanya gerah gitu. Itu yang masih budi kan nggak disalami jadi masalah. Merasa orang diwongi, apalagi namanya nggak dicantumkan di daftar khusus. Tuhan Yesus, dia melakukan itu semua karena apa? Supaya melalui keadaannya yang seperti itu, kita ini menjadi kaya. Kita diselamatkan, kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita mengalami pembaharuan hidup kita diubahkan. Dulu adalah seteru Allah, sekarang menjadi anak. Hubungan yang sangat dekat, bapak dengan anak. Apa yang kita belajar? Teladan jemaat lain memang baik. Kita belajar dari orang lain itu memang baik. Orang itu ya dermawan ya, tidak seperti orang itu baik. Tetapi teladan Kristuslah yang menjadi dasar pemberian kita yang sesat. Kita belajar dari Kristus. Kristus memberi segalanya, bahkan nyawanya. Kita nggak sampai berikan nyawa kita. Maka memberi bagi pelayanan bukanlah beban seharusnya. Apalagi sekarang sudah bulan September ya. Sudah mulai hitung-hitung bulannya. Tinggal berapa bulan lagi? Mantap. Duit mana? Itu tambah seragam. Kan kita beli yang benar-benar dari diri kita sendiri. Mendukung dana Natal untuk siapa? Ya untuk kita sendiri. Artinya Bapak Ibu, kalau kita bisa mendukung pelayanan, jadi melainkan itu adalah respon syukur kita atas kasih Kristus yang terlebih dahulu memberikan dirinya bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang kedua ini, kalau orang itu belum benar-benar mengalami kasih Kristus, hal memberi itu pasti sangat sulit. Firman Tuhan katakan, orang yang lebih banyak dikasihi, dia akan lebih banyak bersyukur. Bapak Ibu kalau ditolong orang nggak habis-habisnya, terima kasihnya itu juga nggak habis-habis.
Bahkan ada orang mengatakan, aku rela jadi comosnya karena dia sudah ibaratnya dia sudah kasih kepalanya untuk saya. Jadi saya disuruh apa aja saya mau. Jadi orang yang merasakan sangat dikasih, pasti dia akan tidak sulit untuk memberi, karena terlebih dahulu dia sudah memberikan hidup, dan hidup ini tidak bisa dihargai dengan rupiah. Yang ketiga, kalau kita baca ayat 10 sampai 12, di sana ada prinsip kerelaan dan penyelesaian. Paulus juga menegur jemaat Korintus. Mereka itu sudah berniat memberi setahun sebelumnya, tetapi belum menuntaskannya. Dan Paulus berkata, selesaikan itu dengan hanya punya rencana. Allah tidak menuntut jumlah besar, melainkan kerelaan hati yang menerima sesuai dengan apa yang kita miliki, bukan yang tidak kita miliki. Poinnya itu adalah bukan berapa banyak ya, tetapi apakah kita sudah mengerjakan. Banyak orang punya niat baik, kita punya niat baik kan? Tapi kalau itu hanya berhenti hanya pada niat, lama-lama ya enggak niat baik. Rencana tinggal rencana, tidak pernah kerja. Tuhan menghendaki kita menuntaskan niat itu dalam tindakan nyata. Aku nggak mau lihat orang itu, aku mau terus ngomong sama orang lain, lihat nggak? Kasihan. Terus gimana? Harus ditolong. Tanyanya yang nolong siapa? Ngomong lagi sama orang ketiga. Tadi aku sama dia lihat orang itu butuh ditolong. Sama, kasihan dia. Kalau sampai 10 orang ngomong kasihan, tapi tidak melakukan. Nah, Rasul Paulus menegur jemaat Korintus. Jangan hanya berhenti sampai di rencana, kerjakan. Bapak Ibu punya rencana apa untuk seperti ini? Seperti orang punya cita-cita tapi tidak pernah kesampaian. Aku pengen jadi dokter, tapi sekolahnya di ekonomi. Aku pengen jadi chef gitu ya, tapi sekolahnya di tata pusaka. Salah jurusan. Ya. Kita punya rencana bagi keluarga kita. Kita punya rencana bagi anak-anak kita. Kita punya rencana bagi orang lain. Kita punya rencana, banyak rencana dalam hidup kita. Apalagi kalau kita sakit ya. Orang sakit itu janjinya itu banyak. Mulai akan lebih rajin sampai akan memberi lebih banyak. Tapi ketika sembuh, bukan saya yang ngomong.
lali, lupa. Yang berikutnya ayat 13 sampai 15. Di sini rupanya di firman Tuhan itu ada prinsip ekonomi juga ya. Bukan hanya di ilmu di luar sana. Yaitu namanya prinsip ekonomi keseimbangan. Tadi kalau kita membaca 13 sampai 15, akhirnya Rasul Paulus menegaskan bahwa tujuan memberi bukan untuk membebani, melainkan menciptakan keseimbangan. Yang berkelebihan menolong yang, dan pada waktu lain keadaan itu bisa berbalik. Mungkin hari ini kita di atas, tapi suatu ketika kita akan berada di bawah. Dan tidak mustahil orang yang pernah di bawah itu menolong kita. Oleh karena itu ketika kita memberi, jangan merasa dibebani. Jadi malah mesti orang datang ngomongin sudah-sudah sama menolong dia. Ujung-ujungnya pasti larinya ke duit ini. Mungkin memang dia kesulitan. Saya pernah menyesal karena saya menolak pemberian seseorang, dan setelah itu saya tidak pernah menerima pemberian dia lagi. Bapak Ibu ingat ada saudara kita, suaminya, mungkin Bapak Ibu kenal ya, Bu Betty ya, pernah nasib sudah meninggal itu. Pak Masih ingat ya? Ingat ya? Karena yang waktu itu ngantar pulang itu Pak Masih. Pak Papilanya itu datang ke sini dengan kondisinya ya, saya tahu dia sakit. Dia datang itu sambil membawa segenggam uang kertas. Saya tidak tahu jumlahnya berapa dia, tapi dia cuma katakan gini, Pak Dwi, ini saya berikan untuk Tuhan. Ya saya secara manusia kan saya ini orang sudah kondisinya sorol gini kok. Saya ngomong, aduh, bukannya saya mau nolak ya, tapi ya sudah itu untuk saja. Akhirnya Pak Masih datang pulang ya. Beberapa waktu kemudian, maaf kata, dia meninggal, ditemukan di sungai Sutong. Apa yang saya mau katakan? Bisa jadi kita sering menjumpai orang-orang yang kita anggap nggak layak. Kita melihat mereka dengan sebelah mata. Suatu saat Tuhan bisa pakai orang itu untuk memberkati kita. Rasul Paulus mengatakan, jangan jadi beban kalau kamu memberi, kamu menolong orang lain, jangan jadi beban. Bisa jadi orang itu dari awal nggak bisa lakukan apa-apa, tapi suatu saat dia akan buat yang luar biasa untuk hidup. Jangan sepelekan orang. Yang dulu kekurangan bisa menolong yang lain. Paulus sebenarnya mengutip di dalam Keluaran 16 ayat 18. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Karena sebenarnya apa? Lebihnya bukan miliknya dia. Orang yang sedikit tidak kekurangan. Inilah prinsip ekonomi Allah. Gereja dipanggil saling melengkapi. Jangan sampai Bapak Ibu
gereja ini dibantu sama pihak lain gitu ya. Kalau pemerintah masih lumayan ya, dari dinas sosial ya. Tapi kalau sampai yang membantu ini, misalnya kumpulan masjid, kumpulan pengajian gitu. Ya memang tak salah dengan bantuan itu, tetapi ada tanda tanya besar apa yang sebenarnya dilakukan gereja. Gimana kepedulian gereja? Gereja bukan organisasi yang saya maksudkan. Setiap orang percaya. Berapa waktu yang lalu saya pernah singgung hal ini. Kalau engkau tahu tetanggamu, saudaramu tidak punya beras, jangan cuma ceritakan sama orang lain. Kerjakan sesuatu, lakukan sesuatu. Mungkin yang kita beri tidak banyak, hanya untuk sekali masa, tetapi itu sudah menolong dia menjalani hidup tanpa kelaparan. Mari kita ingat ini. Siapa ya yang harus saya beri? Ada yang mendukung dalam dana, ada yang melayani dengan tenaga, ada yang menopang dengan doa. Semuanya bekerja sama dalam tubuh Kristus. Tapi ya bukan berarti sepanjang hidup kita hanya dukung dalam, bukan dukung dalam, sekali-sekali dananya ini digunakan. Jadi bukan soal sedikit banyak, kerelaan hati kita. Oleh karena itu bagaimana dengan kita hari ini? Melayani melalui dana adalah panggilan semua orang percaya. Jadi ini tidak khusus untuk beberapa orang saja atau sebagian orang. Tidak semua kita pergi ke ladang misi, tetapi semua bisa mendukung dengan memberi adalah cermin hati. Tuhan Yesus berkata apa di dalam Matius? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apakah hati kita sungguh ada dalam pekerjaan Tuhan? Memberi bisa dari kelebihan maupun kekurangan. Contohnya jemaat Makedonia tadi. Bagaimana kalau kita masih sekolah atau kuliah? Mungkin kita rela berpuasa, enggak jajan untuk pekerjaan. Ini contoh sederhana. Memberi harus direncanakan, tapi juga harus dituntaskan. Kalau ada panitia itu ya, ada salah satu penggalangan dana itu namanya janji. Ada yang senang dengan janji itu, tapi ada yang merasa sampai ditanya, kalau misalnya di panitia itu ada sepasang suami istri yang janji iman siapa? Terus kemudian kalau dia sudah jadi panitia, maka juga masih ada persembahan keluarga. Masih banyak pertanyaan lagi gitu ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang membicarakan yang membutuhkan dana ini sebenarnya apa? Bukan dari pekerjaan Tuhan. Bukan supaya nama gereja ini dikenal sangat hebat dan itu. Tujuan terakhirnya adalah apa? Bukan soal kita. Ketika kita mendukung pekerjaan Tuhan, nama Tuhan itu dipermuliakan. Ya, karena itu Bapak Ibu,
Sekali lagi, memberi bukan soal jumlah, melainkan soal hati. Tuhan melihat kerelaan kita, bukan angka, Bapak Ibu. Kristus sudah memberikan segalanya bagi kita. Jemaat Makedonia sudah memberikan satu teladan. Paulus sudah menekankan sebuah prinsip keseimbangan. Pertanyaan, apakah kita mau ikut terlibat? Apakah kita mau mempersembahkan doa, daya, dan dana kita untuk kerjaan Tuhan? Mungkin hari ini kita masuk di bagian yang 70%. Tapi bulan depan mungkin kita masuk di bagian yang 10%, sehingga 10% itu meningkat menjadi lebih. Mari kita renungkan hari ini. Mari kita menyerahkan hati kita lebih jauh kepada Tuhan. Biarlah dari sana mengalir kerelaan untuk memberi bagi pelayanan pekerjaan. Mari kita. Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami. Kalau memberi adalah soal jumlah, memberi ini adalah soal hati. Sebagaimana kami mengasihi Tuhan, kami merespon kasih Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hati yang rela untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Gue yang melihat situasi hati kami masing-masing hari ini. Gue yang mendorong, gue yang memberi hati kepada Tuhan. Dengan rela hati kami boleh memberi